Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makanan haram. Mari kita dengar dan simak baik-baik. Makanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang, serta berpengaruh terhadap iman dan kualitas ibadahnya. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Quran. Dan dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhad." Rawahu Ibnu Hibban. Yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran Surah Al-A'raf nomor 7 ayat 157. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq." Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Quran Surah Al-Ma'idah nomor 5 ayat 3. Arti makanan haram. Kata makanan sendiri berasal dari kata makan, yang artinya aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Adapun kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengonsumsinya, maka ia berdosa. Macam-macam makanan haram. Makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarangnya, berarti halal. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu
1. Haram aini. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut ada 3, yaitu berupa hewani. Maksudnya, haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Kemudian nabati, tumbuhan. Maksudnya, haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Yang kemudian, benda yang berasal dari perut bumi. Maksudnya, apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam, dan lainnya. Yang kedua, haram sababi. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi, makanan yang didapat dari hasil mencuri, dan sebagainya. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri makanan yang diharamkan? Ciri-ciri makanan yang diharamkan yaitu 1. Terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. 2. Kotor, menjijikkan, mendatangkan mudorot, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Yang keempat, makanan yang dapat memabukkan. Dan yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sajen atau sesembahan. Berikut adalah contoh makanan yang diharamkan. 1. Bangkai binatang. Semua bangkai binatang hukumnya haram, kecuali 2, yaitu bangkai ikan dan belalang. Kemudian darah binatang. Darah binatang meskipun diolah menjadi apapun, tetap hukumnya haram, kecuali hati dan limpa. Itu halal untuk dikonsumsi. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, daging binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Yang kelima, makanan yang membahayakan, misalnya mengandung racun, yang sudah basi, atau sudah kadaluarsa. Bagaimana kita menghindari makanan haram? Berikut adalah cara-cara menghindari makanan haram. Pertama, tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Yang kedua, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Dan yang keenam, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Kemudian, apa akibat mengonsumsi makanan haram? Akibat mengonsumsi makanan haram diantaranya 1. Merusak kesehatan. Tubuh kita akan menjadi sakit karena mengonsumsi makanannya haram. Yang kedua, doanya tidak dikabulkan. Allah tidak akan mengabulkan doa-doa orang yang suka memakan makanan yang haram. Yang ketiga,
merusak amal-amal soleh. Amal-amal baik kita yang sebelum-sebelumnya akan terhapus karena mengonsumsi makanan yang haram. Kemudian, yang keempat, merasa hina dan rendah, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran fikih di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.